Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan di tempat ini untuk kita boleh menikmati ibadah Rabu-Abu, di mana sebagai awal kita memasuki masa kesengsaraan Tuhan Yesus, kita mengambil bagian di dalamnya dengan mengakui diri kita, membuka hati kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, karena Allah kita itu begitu mengasihi kita. Dia akan mengampuni kita sebesar apapun dosa-dosa kita, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan diri, membuka hati kita di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita pada malam hari ini. Saat teduh kita mulai. Jemaat masih dalam sikap bersaat teduh. Dia yang mampu memberikan kelepasan bagi kita, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Biarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama dinyanyikan oleh soliter saja. Pencipta kehidupan dan Yesus Kristus menyertai-Mu. Kembali kita menaikkan pujian
pujian dari nyanyian rohani metodis ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga saya minta kaum ibu untuk menyanyikannya atau kaum perempuan, dan nanti ayat yang keempat dinyanyikan oleh kaum bapak. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa memohon rahmat agar layak memasuki masa penyangkalan diri ini. Bapa Sang Kasih, Allah yang mengasihi kami sebagaimana adanya kami. Anak Sang Damai, Allah yang memperdamaikan kami di dalam Yesus Kristus. Roh Sang Penghibur, Allah yang menerangi hati kami melalui firman-Mu. Bersama layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-103, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17.
Jika sudah menemukannya, kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang ikhlas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, banyak sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa Dia kita ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi Dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bersama, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Cuma dipersilakan dulu kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak remaja kita.
Bersyukur kepada Tuhan, anak-anak kita, remaja senantiasa rindu untuk menyaksikan setiap perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Semoga lewat pujian ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita malam hari ini. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Septian sendiri. Mari kita persiapkan hati kita sambil kita menaikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 74 ayat 1 sampai 3. Meski tak layak diriku. Kami merasakan damai dalam hati kami Tuhan ketika kami dekat dengan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami merasakan damai itu nyata bagi kami ketika kami bisa menghayati di dalam malam hari ini, di dalam Rabu-Abu, kami memaknai ini Tuhan menjadi satu proses di mana kami memahami siapa diri kami, seberapa layak kami di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kami bisa mengisi
masa prapaskah kami selama 40 hari dengan hal yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan urapi kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Cuma dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita masuk di dalam masa prapaskah atau dibilang Rabu Abu, ya Rabu Abu atau masa prapaskah. Sebelum jauh kita akan belajar tentang apa yang diinginkan di dalam masa prapaskah. Mari kita buka kitab kita dari Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Semua sudah dapat, amin? Ya, kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat ke-16, Bapak Ibu ayat 17, nanti ke-18 kita membacanya bersama-sama. Berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bersama, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini adalah malam Rabu Abu. Jadi Rabu Abu ini orang identiknya dengan orang agama Katolik, ya kan? Katolik biasa untuk melakukan ibadah Rabu Abu, tetapi Metodis juga melakukan ibadah atau ritual Rabu Abu. Jadi orang Metodis itu tidak gamang atau tidak aneh ketika beribadah tentang Rabu Abu. Kenapa Protestan yang lain tidak melakukannya? Ya, itu karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah produk daripada Katolik, kan gitu ya. Padahal tidak. Sebenarnya semua harus melakukan ibadah Rabu Abu. Sebagai pembukaan di dalam masa prapaskah. Sebenarnya itu, tetapi karena gamang terhadap Rabu Abu, ya sudahlah, apalagi pakai acara oles-oles abu. Sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, penting tak ya Rabu Abu itu, dan apa yang seharusnya dilakukan ketika kita masuk di dalam masa prapaskah? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ibadah Rabu Abu yang malam hari ini dimaknai sebagai bahwa hidup kita adalah sementara. Hidup kita ini adalah sesuatu yang tak berarti sebenarnya. Namanya abu, ya. Abu itu kan tak berarti. Paling dibuang ataupun ditaruh di tanaman. Tetapi lebih daripada itu, tidak ada artinya. Hidup ini adalah fana. Apa fana? Sementara. Hidup kita sementara. Hidup kita ini seperti uap. Bahkan di dalam responsornya tadi dikatakan apa? Hidup kita ini seperti apa? Bunga di padang. Datang angin, hilang, habis, nggak tahu tempatnya dia di mana. Rabu Abu ditandai dengan masa prapaskah dalam 40 hari yang dilakukan adalah harus berpuasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, berpuasa ini adalah masa di mana kita menahan diri kita untuk tidak melakukan pesta pora, tidak melakukan keinginan daging kita, akan tetapi kita melakukan sesuatu untuk melatih diri kita, yaitu puasa. Puasa ini kan untuk melatih diri, ya. Puasa ini untuk melatih diri.
Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, puasa ini kan tidak populer. Puasa ini tidak populer di kalangan apa? Orang Kristen, betul nggak? Bahkan ada pernah saya dengar itu, Pak Pendeta, kapan seorang Kristen berpuasa? Puasa orang Kristen tidak dipatokkan kapan kau harus berpuasa. Tetapi ada kalanya engkau harus berpuasa. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita berbeda dari agama-agama yang lain. Wah, berpuasa, ini bulan puasa. Nah, tetapi kalau bisa disamakan, ya ini sebenarnya bulan puasa kita. 40 hari, sama-sama mereka 40 hari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kenapa puasa ini kurang populer di kalangan Kristen? Ya, sebenarnya tahu tentang puasa ini, karena sebenarnya kita kurang mematuhinya. Ya, kita kurang mematuhi hal yang namanya berpuasa. Bahkan salah persepsi tentang berpuasa. Ya, salah persepsi tentang pemaknaan dalam puasa. Sebenarnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, puasa itu ada banyak jenis, ada banyak macam, ada banyak cara. Ya, yang pertama itu adalah puasa 40 hari yang dilakukan oleh Musa. Musa tidak makan, tidak minum. Ya, ketika dia di mana? Di Gunung Sinai. Untuk mendapatkan apa? Hukum Taurat. 2 loh batu. Jadi ketika dia ingin mendapatkan hukum Taurat, ketika dia diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan hukum Taurat, dia tidak boleh sembarangan. Dia harus berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu dia turun. Ketika dia turun, apa yang terjadi? Dia apa? Menutup wajahnya. Kenapa wajahnya? Bercahaya. Lalu Daud tidak makan dan semalaman berbaring di atas tanah. Ini ketika Daud kehilangan apa? Anaknya. Ya kan? Dia koyakkan jubahnya, dia duduk seperti orang gila, dia tidak makan, dia tidak minum sampai anaknya itu meninggal, baru dia makan. Elia juga berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu Esther, ketika bangsanya ingin di genosida. Apa genosida? Apa itu genosida? Mau di bumi hanguskan. Jadi suku Yahudi pernah mau dihanguskan juga sebelum Nazi. Jadi ketika suku itu, orang Yahudi ingin dihanguskan, orang Israel ingin di bumi hanguskan, dilenyapkan dari muka bumi, karena mereka paham bahwasanya bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah, jadi harus di bumi hanguskan. Itu sebabnya Esther meminta kepada orang-orang Israel untuk berpuasa selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Apa yang terjadi? Bangsanya dipulihkan, mereka dibebaskan. Lalu Ayub 7 hari 7 malam dia tidak bersuara. Dia berpuasa tidak bersuara. Artinya apa? Dia diam. Kalau Daniel itu puasanya 10 hari, hanya makan sayur dan minum air putih. Dia tidak makan daging. Itu dia. Daniel 10 hari, dia hanya makan sayur lalu minum air putih. Lalu Yunus 3 malam di mana? Di perut ikan. Lalu Niniwe, kota yang ingin dihancurkan oleh Allah, 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat jahat. Akhirnya bangsa itu dipulihkan Allah. Bangsa itu tidak jadi dihancurkan Allah. Karena apa? Mereka memohon kepada Tuhan supaya bangsa mereka diselamatkan. Ada juga Yesus berpuasa
panasnya padang gurun, tetapi Yesus mampu melewati 40 hari 40 malam di dalam berpuasanya. Dia selesai. Lalu Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum. Lalu Paulus 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum dan tidak melihat. Karena saat itu dia melihat Yesus, disitulah terjadi pertobatannya. Lalu jemaat mula-mula berpuasa untuk menguatkan Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya. Ada juga jemaat yang berdoa untuk berpuasa untuk hamba Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus memahami atau kita samakan persepsi kita tentang berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan untuk menyakiti diri kita. Berpuasa bukan untuk menyakiti diri kita. Berpuasa bukan untuk mencari sesuatu. Itu, ya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, puasa bagi pemahaman Kristen bukan hanya sekedar melakukannya ataupun merubah jam makan, tetapi puasa bertujuan untuk apa? Yang pertama, mengontrol dirinya. Kalau dia selalu marah, emosi, dia berpuasa untuk mengontrol dirinya, untuk tidak marah. Jadi, Mak, hari ini aku puasa marah, ya kan? Ataupun istri, Pak, hari ini Mama puasa marah. Oh, senang kali suaminya, ya? Senang kali. Asal jangan puasa masak. Kalau puasa masak itu repot ini, kan gitu ya? Itu mengontrol diri. Lalu yang kedua, untuk menyadarkan diri untuk selalu bersyukur. Ya, untuk menyadarkan diri kita untuk selalu bersyukur. Itu tujuan berpuasa. Lalu yang ketiga adalah mengawali untuk berbuat baik. Jadi berpuasa Bapak Ibu itu untuk mengawali diri kita untuk berbuat baik. Ya, mengawali diri kita untuk berbuat baik. Tujuannya berpuasa. Lalu untuk apa lagi berpuasa? Sebagai bentuk cinta kepada Allah. Ya, sebagai bentuk cinta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi tujuan kita berpuasa itu jelas, bukan hanya karena disuruh oleh firman Tuhan, tidak. Kalau disuruh firman Tuhan itu jelas, ya. Tetapi tujuan kita berpuasa itu apa? Tujuannya adalah mengontrol diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur artinya apa? Kan kalau berpuasa itu bisa nggak makan nggak minum. Tadi pagi itu kita tanya, Pak, kita dalam 40 hari ini puasa apa? Ya terserah. Kita kan punya beban masing-masing. Oh nggak bisa lah, harus sama-sama kita. Oke, kita nggak makan 1 hari, tapi makannya hanya 1 kali. Ya, jadi kalau biasanya kalian makan 3 kali, pagi, siang, sore, untuk malam, hari ini kami akan melakukan 1 kali. Jadi 2 kali itu biayanya nanti kan tamu itu akan diberikan kepada misi. Jadi itu ada tujuannya kita berpuasa, ya, mengontrol diri. Lumayan 2 kali tidak makan 1 hari, makin kurus, ya. Jadi nanti cara saya yang 38 ukurannya bisa nanti kembali seperti saya lajang 27, ya. Nanti ditengok jemaat kan aku berdoa, ya, karena sampai kurus sekali, ya. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, tujuan berpuasa kita jelas. Ya, tujuan berpuasa kita jelas. Alkitab juga mencatat ada tata cara dan etika dalam berpuasa. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Ya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Apa yang dikatakan Alkitab tentang tata cara dan etika dalam berpuasa? Yang pertama, apa katanya? Apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu. Pernah lihat orang puasa?
sederhana ya. Makin gampang. Saya tidak suka pula dengan bahasa seperti ini. Kau jangan ganggu aku lagi puasa ini. Pernah dengar itu ya? Pernah. Gak usah kau makan depan gua, aku lagi puasa ini. Di sini pula kau diuji kan gitu ya? Itu diuji. Janganlah dicobai. Kalau dicobai itu bahasa ring. Sampai di sini. Tidak mencobai. Ya. Bilang, inilah aku sedang mengujimu. Kan gitu ya? Bahkan firman Tuhan katakan, jangan murah mukamu seperti seorang munafik. Jelas firman Tuhan katakan, jangan murah muka kita, cemberut muka kita, lemas-lemas muka kita, supaya orang tahu kita berpuasa. Enggak. Firman Tuhan enggak aminkan itu. Ya, firman Tuhan tidak aminkan itu. Karena apa? Ketika orang melakukan itu, ketika orang berpuasa, dia lemas-lemas, malas, maunya pokoknya tidur, nggak mau bekerja, ya, nggak masak kau lagi puasa bukan? Seolah-olah rohani, rupanya rohanya, ya kan? Keinginan hatinya sebenarnya pas sekali bukan gitu ya? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mencatat apa? Orang yang melakukan hal yang seperti itu, ya, firman Tuhan katakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reward. Apa itu reward? Penghargaan, ya kan? Apresiasi. Berarti yang diinginkannya adalah penghargaan dari siapa? Manusia. Cukup. Hanya itu saja. Ketika seorang berpuasa memasang-pasang muka yang murah, lemas-lemas, cukup penghargaannya. Orang berkata, oh iya, dia lagi berpuasa. Oh hebat sekali dia berpuasa ya. Kan seperti itu. Karena berpuasa, ya kan? Saudara kita kalau berpuasa kan dampaknya enak juga dalam hidup, betul? Dalam pekerjaan. Masuk jam berapa? Jam 8. Pulangnya jam berapa? Jam 2 atau jam 3. Untung kita. Kan gitu ya? Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah harus seperti itu? Enggak. Lakukan seperti biasa. Ya, lakukan seperti biasa. Karena kita berpuasa bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mereka sudah mendapatkan upahnya. Upahnya di sini bukan gaji, tetapi lebih kepada penghargaan. Jadi kalau kita berpuasa, wajah kita lemas-lemas, lalu kita katakan pula, saya ini berpuasa ya, tolonglah. Tadi saya berpikir juga ketika Ibu Pendeta ke gereja, besok berpuasa. Kasih pula besok, ya kan? Ya, besok tempat Ibu tapi ya, baru tempat Ibu harus Pak itu dulu. Paten ini kan gitu ya, makan ini kan gitu. Oh, tadi saya berpikir, malamnya, nggak apa-apa, udah buka, ya kan gitu, udah buka nggak masalah, ya kan? Aduh nggak apa-apa, ya. Jangan takut, saya makan juga besok. Ya awalnya saya berpikir, makan ini kan, ditolak nggak enak, ya kan? Dimakan puasa, enggak. Rupanya malamnya nggak apa-apa ya, malam apa dia? Biasanya udah tindakan malam ya, jam 7. Udah mencaca. Ya. Lalu yang kedua, ya, apa yang dicatat oleh firman Tuhan? Yang dicatat firman Tuhan adalah apa katanya? Minyaki kepalamu dan cuci mukamu. Ketika kau berpuasa, minyaki kepalamu, cuci mukamu. Artinya apa? Agar tetap segar dan cerah. Orang tidak perlu tahu kau berpuasa. Jangan santai aja, ya. Kuat-kuatin aja. Walaupun sampai rumah, kan seperti itu. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh anak Tuhan, itu cukup hanya apa? Tuhan yang tersembunyi yang tahu. Ya? Tujuannya
supaya orang lain tidak tahu kita berpuasa. Orang lain tidak tahu, ya, nggak perlu orang tahu ibadah pribadi kita. Cukup hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Nggak perlu kita buat status kita. Hari ini puasa coy, ya, nggak perlu tahu. Ya, pas nanti jam 3 atau jam 4 bukaan kita hari ini. Oh, jangan, ya, jangan. Saya pernah berpuasa nggak akan saya kasih tahu. Tunjukkan. Mari disuguhkan gitu, bungkus. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Karena orang lain tidak perlu tahu apa yang kita lakukan terhadap diri kita dan kepada Tuhan. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan memberikan penghargaan kepada kita. Itu yang penting, ya. Tuhan berikan penghargaan kepada kita. Mantap hambaku yang setia. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, terkadang ketika kita melakukan puasa, ada aja hal-hal yang membuat itu akan batal. Ada aja ketika kita ingin berpuasa, ada aja sesuatu hal yang akan membuat kita tidak jadi berpuasa. Tetapi ketika engkau berniat berpuasa, doakan, Tuhan, besok aku berpuasa. Tuhan kuatkan aku supaya aku bisa menyelesaikannya. Tapi aku dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita belum pernah berpuasa, perlahan-perlahan berpuasa. Jangan kita berkata, pokoknya dalam 40 hari ini aku berpuasa, tidak makan dan minum. Langsung nanti rip, ya. Jangan pula langsung langsung ekstrim. Nah, Tuhan juga tidak berkata, ayo ikuti apa yang aku lakukan. Berpuasa seperti 40 hari 40 malam. Kita berhikmat untuk melakukan. Kalau 40 hari, lakukanlah, ya, semampu yang bisa kita kerjakan. Yang penting ibadahmu berjalan dengan baik, ibadahmu berjalan dengan khusyuk, ibadahmu itu tujuannya jelas. Kalaupun kau mau meminta ketika kau berpuasa, tidak salah. Karena firman Tuhan katakan, ketika kau sudah berdoa tetapi kau tidak mendapatkannya, katanya, engkau harus berpuasa. Firman Tuhan katakan, ya. Yakobus katakan seperti itu. Ketika engkau sudah berdoa tapi engkau tidak mendapatkannya, berpuasalah. Engkau pasti akan mendapatkannya. Karena kuasa berpuasa itu sangat besar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita adakan ibadah puasa kita. Itu sebagai orang-orang beriman, puasa bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita laksanakan. Karena ini sudah diajarkan Alkitab, hanya kita saja kurang merespon, kurang tanggap terhadap perkara ini. Mari kita pelajari pelan-pelan. Mari kita ikuti pelan-pelan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, melalui momentum Rabu Abu ini, kita melakukan apa yang disuruh firman Tuhan untuk kita lakukan. Tujuannya jelas, untuk melatih diri kita dan melatih iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi mari kita memaknai Rabu Abu ini terhadap satu prosesi, yaitu berpuasa di dalam diri kita. Kalaupun kita tidak bisa satu hari penuh, kalau tidak bisa kita makan nasi, berpuasalah untuk tidak makan daging. Berpuasalah untuk tidak makan bermewah-mewah. Berpuasalah untuk tidak melakukan hal yang berfoya-foya. Karena ini masa kesengsaraan sebelum Yesus nanti mati di kayu salib. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa memaknai Rabu Abu sebagai satu makna di mana hidup kami ini tidak berarti apa-apa. Tetapi karena kasih karunia dan anugerah Tuhan,
kasih-Mu tercurah bagi kami, sehingga kami dilayakkan menjadi pribadi yang berharga dan layak melayani Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di masa prapaskah ini Tuhan, kami bisa mengisinya dengan hal yang Tuhan ajarkan bagi kami, terutama berpuasa, mempuasakan diri kami terhadap hal-hal yang di luar daripada Tuhan ajarkan, sehingga kami Tuhan, ketika kami meminta selama ini kami belum mendapatkannya, sudah saatnya kami berpuasa. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat ketika kami berpuasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kehidupan jemaat-Mu. Tuhan sertai dan senantiasa Tuhan mempelaikan setiap apa yang mereka kerjakan di dalam prapaskah ini untuk mengkoreksi diri kami, bahkan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terpuji Kau Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang mengingatkan kita di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, ada Tuhan yang senantiasa dekat dengan kita. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil diiringi pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 171, Kurasa Damai Hatiku. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban yang memuliakan Aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita naikkan pujian kurasa damai hatiku bila Tuhan bukan. Kurasa damai hatiku bila Umat yang dikasihi Allah, sejak dahulu orang Kristen telah merayakan sebuah peringatan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan kita. Adalah suatu kebiasaan sejak gereja purba untuk mempersiapkan perayaan Paskah dengan masa pertobatan, berpuasa, dan berdoa selama 40 hari. Selain itu, orang-orang yang telah
bagian dari persekutuan jemaat Kristen, mempersiapkan diri mereka untuk didamaikan kemudian, menjalani pertobatan dan pengampunan, serta diterima kembali ke dalam persekutuan tubuh gereja. Seluruh jemaat pun diingatkan akan anugerah dan pengampunan Allah sebagaimana diberitakan oleh Injil Yesus Kristus dan memperbaharui iman baptisan mereka. Dengan demikian, semua orang dapat semakin bertumbuh dalam iman dan ketaatan pada Tuhan kita. Saya mengundang umat yang terkasih untuk menjalani masa Prapaskah dengan mengawalinya pada Rabu Abu ini. Marilah selama 40 hari dalam kerendahan hati kita menilai diri, bertobat, berdoa, menyangkal diri, berpuasa, berpantang, mengosongkan diri, membaca serta merefleksikan firman Allah sebagai simbol kefanaan diri dan pertobatan. Saya mengundang ibu bapak saudara-saudari untuk menerima abu sebagai tanda dari pertobatan dan keinginan murni manusia yang fana untuk tetap setia menjalani masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan kami dari debu dunia ini. Kiranya debu tersebut dapat menjadi tanda kefanaan diri kami, serta menjadi tanda penyesalan kami. Kiranya debu tersebut juga menjadi pengingat bahwa oleh kasih karunia-Mu kami memperoleh kehidupan kekal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemolesan abu di dahi sebagai tanda kita terus mengingat dalam pikiran kita bahwasanya kita ini adalah debu dan kita ini adalah hamba yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan Juru Selamat, yang membutuhkan pengakuan dari Yesus Kristus. Mari beri dirimu untuk menerima abu. Sambil pemolesan abu, kita naikkan pujian dari nyanyian rohani 66 ayat 1 sampai 5 di depan mata Yesus. Yang pertama adalah petugas.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengingat dosa kita dan kemurahan hati Allah yang tidak terbatas, Allah yang Maha Pengasih. Kami mengaku bahwa kami tidak teguh dalam mengasihi-Mu, sesama dan diri kami sendiri. Kami masih memiliki patokan tertentu dalam mengasihi, yakni mengasihi orang yang mengasihi kami dan tidak mempedulikan orang yang tidak mengasihi kami. Kami masih belum mengasihi seperti Kristus mengasihi. Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami tidak sempurna dalam mengampuni. Kami kerap menganggap diri paling benar, tidak bersedia mendengar penjelasan orang lain, bahkan menutup pintu pengampunan. Kami kurang merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Ampunilah kasihanlah kami ya Allah. Allah yang penuh belas kasih, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak tulus dan memilih-milih dalam menolong sesama. Kami mengharapkan orang yang kami tolong tetap berbuat baik, bahkan menuruti keinginan kami. Kami belum menunjukkan belas kasih, sama seperti Kristus menunjukkan belas kasih. Ampunilah kasihanlah kami ya Allah. Allah Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa kami belum menjadi gereja yang sepenuhnya. Kami masih terlalu sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah gereja, sampai kami lupa memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami masih belum mengenal dan mendoakan saudara-saudara dalam jemaat ini. Kami masih belum peka terhadap kesusahan dan penderitaan sesama kami. Kami juga kerap mengatasnamakan pelayanan demi kepentingan kami sendiri, atau menghakimi orang lain atas nama pelayanan. Kami kurang setia, kurang fokus, dan kurang serius. Kami tidak mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah mengosongkan diri. Ampunilah kasihanlah kami ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima pengakuan jujur kami ini bersama. Dalam kemurahan hati-Mu, ampuni kesalahan yang telah kami perbuat. Tolong kami untuk bertobat dan memperbaiki diri kami, serta berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Allah kami dan sesama kami. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan menyesal telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita pengampunan dosa sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Syukur kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat hari ini kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk boleh beribadah di malam Rabu Abu di belakang. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan di masa-masa saat ini Tuhan, di masa pandemi ini kami boleh sehat sampai hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sebentar kami mau menaikkan doa kami Tuhan, doa syafaat kami. Tapi sebelumnya ya Bapa, kami mohon pengampunan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menaikkan setiap doa kami. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat Philadelphia ini Bapa. Mari Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan kami yang hadir hari ini Bapa, melalui ibadah ini Tuhan, kami semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi pribadi yang boleh belajar meneladani kesengsaraan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh belajar untuk menyangkal diri kami Tuhan atas kehidupan ini, menyangkal diri kami atas keegoisan kami. Bahkan kami bisa lebih mengasihi sesama kami Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, dan dimana kami mau belajar Tuhan untuk berpuasa Tuhan. Biarlah Kau memampukan kami Tuhan.
ajar kami untuk boleh melakukan dengan tidak kepura-puraan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa kepada Tuhan buat setiap jemaat Tuhan saat ini, untuk orang tua kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Metropa, terkhusus untuk Ibu Iri Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu jamahan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kesembuhan bagi kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa juga Tuhan untuk Ibu dari Bapak Utapea, di mana hari ini Tuhan orang tua kami ini mengalami sakit Tuhan. Bahkan juga Bapak Utapea tidak bersama kami dengan kami di hari ini Tuhan, di mana dia bersama dengan ibunya. Biarlah Tuhan dengan kedatangan Bapak ini Tuhan, itu boleh mengobati rindunya, mengobati sakitnya. Biarlah dia melihat kasih seorang anak, dan itu boleh mengobatinya ya Bapak. Biarlah bilur-bilur itu menyembuhkan dia ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa juga Tuhan untuk Bapak Amana juga Ibu Rita yang saat ini juga masih dalam proses pemulihan Tuhan. Biarlah setiap Bapak lakukan dalam pengobatan ini Tuhan, Tuhan memberkati obat-obat yang diminumnya juga ya Bapak. Itu semua boleh menjadi kesembuhan bagi mereka ya Bapak. Bapak dalam surga, Bapak yang baik, kami juga mau serahkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Biarlah selama kami menjalani puasa ini Tuhan, Tuhan yang memberkati, menjauhkan kami dari ujian, cobaan Tuhan. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi keluarga yang diselamatkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa-doa Bapa kami, doksologi, pengutusan nanti oleh Pak Pendeta, berkat dan kita aminkan 3 kali. Bapak Ibu Saudara, saya mau untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. Apabila Allah mengasihi kita begitu sungguh, apabila kita mengasihi satu sama lain, jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa serta persekutuan dalam Roh yang kudus, kiranya itu yang senantiasa memberkati bahkan menjaga engkau di masa-masa prapaskah ini, dalam setiap tindakan rohani yang engkau lakukan. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kita semuanya untuk melakukannya, mulai malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Yesus, kita perlu tahu bahwasanya abu yang dioleskan tadi kepada kita di dahi kita ini adalah abu dari daun palma tahun yang lalu, ya. Jadi daun palma yang kita lakukan di Sungai Carang tahun lalu, ya, kita itu kami simpan, ya. Lalu tadi saya bakar, lalu ini abunya. Jadi itu maknanya, ya. Gereja Katolik juga melakukan itu, Metodis juga melakukan itu, bahwasanya daun palma itu tidak dibuang, karena makna teologisnya adalah saat itu dengan daun palma Yesus dieluk-elukan, ya, dieluk-elukan, Hosana, Hosana, ya, engkaulah anak raja. Jadi itu dia, ya. Jadi daun itu disimpan, lalu sudah kering, lalu dibakar, lalu itulah dioleskan dahi kita. Jadi maknanya adalah bahwasanya kita tetap mengingat dalam pikiran kita bahwasanya kita adalah debu, ya, yang bagaimanapun kita tidak mampu melebihi daripada Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.